Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan baca taklim dari kitab Fadail Amal. Kitab Fadilah Solat. Pentingnya solat. Hadis baginda Nabi SAW dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan solat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Ulangi, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan solat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kalian, dan ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Imam Muslim dari kitab At-Targhib. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lain. Semakin dalam sebuah sungai, airnya semakin jernih dan bersih. Oleh sebab itu, hadis di atas mengumpamakan solat dengan sungai yang dalam dan mengalir yang seandainya seseorang mandi di dalamnya badannya akan bersih. Demikian pula, solat yang dilakukan dengan menjaga adab-adabnya dapat membersihkan segala dosa. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mengatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, solat 5 waktu merupakan penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu solat tersebut. Maksudnya, keberkahan solat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang terjadi di antara satu waktu solat dengan waktu solat yang lain. Selanjutnya, hadis tersebut memberikan perumpamaan sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan berdebu. Tetapi ada 5 sungai yang mengalir di antara pabrik dan rumahnya. Setiap pulang ia mandi di sungai tersebut. Itulah perumpamaan solat 5 kali sehari. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu solat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan oleh doa dan istighfar yang terkandung di dalam bacaan solat. Dengan perumpamaan di atas, baginda Rasulullah SAW ingin memberi pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekuatan yang luar biasa di dalam solat untuk menghapuskan dosa-dosa. Dengan perumpamaan, orang yang akan mudah memahami pembicaraan. Oleh karena itu, beliau menjelaskan perkara ini dengan berbagai macam perumpamaan. Jika kita enggan memperoleh rahmat, keluasan ampunan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang akan rugi? Kita sendirilah yang akan rugi. Kita sering berbuat dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintahnya, dan kurang sempurna dalam mengerjakan firman-firman-Nya. Seorang raja yang adil sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak menaatinya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, betapa bodohnya kita. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat berlimpah. Disebutkan dalam hadis, barang siapa tidur dengan niat solat tahajud tetapi ia terlelap tidak bangun, maka ia tetap mendapatkan pahala 1 solat tahajud, sedangkan tidurnya adalah sedekah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dari kitab At-Targhib. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini mudah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh luas. Betapa ruginya kita tidak berusaha mendapatkannya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengar dapat menjadi iktibar bagi kita. Niat untuk diamalkan dan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengarkan. Untuk sempurna majelis, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.